semuanya, ketemu lagi dengan saya Irham Najwa Alkisya Putri dengan NIM C0E025001 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Dahlia SEMSI. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pelunasan pajak dan jenis-jenis pajak di Indonesia. Ada PPN, PPNBM, PBB, BPHBT, dan Bea Cukai. Nah, untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, yuk disimak videonya. Pengertian dari PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi hingga sampai ke konsumen. Artinya, setiap ada proses jual beli atau jasa akan ada nilai tambah yang dikenakan pajak PPN bersifat tidak langsung karena yang menanggung beban pajaknya adalah konsumen akhir. Barang jasa kena pajak. Barang kena pajak BKP adalah barang yang dikenali PPN baik berwujud maupun tidak berwujud. Jasa kena pajak JKPN adalah layanan atau jasa yang dikenakan PPN karena memberikan manfaat kepada pengguna. Dengan adanya BKP dan JKP, PPN mencakup hampir semua aktivitas ekonomi. Objek PPN. Objek PPN meliputi penyerahan barang dan jasa, impor barang, pemanfaatan jasa dari luar negeri, ekspor barang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa PPN memiliki cakupan yang luas aktivitas ekonomi. Pengusaha kena pajak PKP. PKP adalah pengusaha yang wajib membayar dan melaporkan PPN. Artinya pengusaha bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan pajak dari konsumen lalu menyetorkan ke negara. Peran BKP sangat penting dalam sistem perpajakan. Pengertian PPNBM. PPNBM adalah pajak tambahan yang dikenakan pada barang mewah. Pajak ini tidak dikenakan pada semua barang, hanya barang tertentu yang dianggap bukan kebutuhan pokok dan biasanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Tujuan PPNBM. PPNBM bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, menciptakan keadilan pajak, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin merah barangnya, biasanya semakin tinggi pajaknya. Objek tarif PPNBM. Objek PPNBM adalah barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan lain-lain. Tarifnya berkisaran antara 10% sampai 20%, tergantung tingkat kemewahan barang tersebut. Artinya, pajak ini bersifat selektif. Pengertian PBB. PBB atau pajak bumi adalah bangunan. PBB adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB termasuk pajak kebendaan karena yang dilihat adalah objeknya, bukan siapa pemiliknya. Nilai jual objek pajak. NJOP adalah untuk menghitung PBB. Semakin tinggi nilai tanah atau bangunan, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. NJOP mencerminkan harga pasar dari objek tersebut. Subjek objek PBB. Subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki atau menggunakan tanah atau bangunan. Objek pajak, tanah, rumah, gedung, dan bangunan lainnya. Namun pengecualian seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Artinya, pajak ini muncul saat seseorang mendapatkan hak, misalnya melalui jual beli warisan atau hibah. Dasar pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak NPOP. Jika nilai tersebut besar, maka pajaknya juga akan semakin besar. Namun ada batas tidak kena pajak NPOP-TKP. Cara menghitung BPHTB. Rumusnya BPHTB sama dengan tarif dikali NPOP dikurang NPOP-TKP. Artinya pajak dihitung dari selisih nilai perolehan dengan batas tidak kena pajak. Pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang memiliki kekuatan hukum atau digunakan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dokumen di sini tidak hanya kertas, tetapi juga bisa berupa dokumen elektronik. Bea materai bukan dikenakan pada transaksi atau barangnya, melainkan pada dokumen digunakan sebagai bukti suatu peristiwa hukum. Tarif bea materai. Tarif bea materai adalah besarnya pajak yang harus dibayar untuk setiap dokumen yang dikenai bea materai.
Saat ini tarif yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 10.000 untuk setiap dokumen. Berbeda dengan ketentuan lama yang memiliki beberapa tarif, sekarang dibuat lebih sederhana agar mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Dokumen yang dikenakan bea materai. Dokumen yang dikenakan bea materai adalah dokumen yang memiliki nilai hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Contohnya seperti surat perjanjian, kata notaris, dan dokumen yang membuat jumlah uang tertentu. Pengenaan ini bertujuan agar dokumen tersebut sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian jelas. Cara pelunasan bea materai. Pelunasan bea materai adalah cara untuk membayar pajak atas dokumen agar semua dokumen tersebut dianggap sah. Pelunasan dapat dilakukan dengan menggunakan materai tempat atau materai elektronik. Penggunaan materai harus disesuai dengan aturan, karena jika tidak, dokumen bisa dianggap belum memenuhi kewajiban pajak dan dapat menimbulkan masalah hukum. Nah, segitu dulu paparan dari materi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.